Halo, I'm Widayati. Today I want to tell you about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang teks recount. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti berikut? Misalnya bahagia, sedih, kemudian takut atau malu. Terus bagaimana caranya kita menceritakan hal tersebut? Kita bisa menggunakan recount text atau text recount. Lalu apa yang dimaksud dengan text recount? Text recount adalah suatu teks yang punya fungsi sosial untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau menceritakan pengalaman di masa lampau. Sedangkan struktur teksnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, yang kedua sequence of event, dan yang ketiga adalah reorientation. Orientation adalah bagian awal dari teks recount yang fungsinya untuk mengenalkan kepada pembaca siapakah pelakunya, kejadiannya di mana, dan kejadiannya kapan. Bagian kedua dari teks recount adalah sequence of events. Bagian ini penulis menceritakan tentang kronologi atau urutan peristiwa itu terjadi baik berdasarkan tempat terjadinya maupun waktu kejadiannya. Contoh urutan peristiwa yang diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya, misalnya liburan ke Bali selama 5 hari, maka bisa diceritakan berdasarkan peristiwa dari hari pertama hingga hari kelima. Sedangkan jika berdasarkan urutan tempat, bisa diceritakan berdasarkan tempat pertama yang dikunjungi hingga tempat yang terakhir dikunjungi. Next, bagian yang ketiga atau yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation adalah impression atau kesan dari penulis mengenai keseluruhan dari pengalaman yang dia alami. Apakah menyenangkan, apakah membosankan, apakah menakutkan, apakah menyedihkan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika kita ingin menceritakan gagasan atau ide kita tentang pengalaman pribadi kita ke dalam bentuk teks recount? Selanjutnya adalah kalian harus memperhatikan dari ciri bahasa yang digunakan dalam teks recount. Yang pertama adalah past tense. Kenapa harus menggunakan past tense? Karena teks recount menceritakan suatu pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi di waktu lampau. Ciri yang kedua adalah action verb atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Biasanya dalam bentuk past form verb atau kata kerja bentuk lampau, atau yang biasa dikenal dengan verb 2 dan disingkat V2. Sebagai contoh adalah saw dan walk. Berikutnya adalah adjektif atau kata sifat, misalnya happy, unhappy, sad, embarrassed, frightened. Kemudian adverb atau kata keterangan, misalnya yesterday, at the beach, slowly, dan seterusnya. Kemudian conjunction atau kata sambung, misalnya and, so, dan but. Kemudian yang terakhir adalah time connection atau kata yang menunjukkan hubungan waktu, misalnya after, before, then, dan seterusnya. Kita sekarang akan mencoba menganalisis struktur teks atau generic structure dari contoh teks recount berikut. Perhatikan di paragraf pertama, kita bisa menemukan partisipan atau pelakunya dalam paragraf ini, yaitu my friends and I. Kemudian time-nya atau waktu kejadiannya yaitu when I was second grader or senior high school, ketika saya kelas 2 di SMA. Kemudian place-nya ada di Bali. Karena di paragraf 1 kita bisa menemukan informasi terkait dengan partisipan, kemudian time dan place, maka paragraf 1 ini disebut dengan orientation. Sekarang perhatikan paragraf 2, 3, dan 4. Di paragraf 2, penulis menceritakan tentang pengalamannya di hari pertamanya atau first day, yaitu berkunjung di Pantai Sanur. Selanjutnya, in the second day, di hari kedua, penulis berkunjung di Tanjung Benua Beach. Dan di hari ketiga, the last day, penulis menceritakan tentang kunjungannya di Sanget. Pada paragraf 2, 3, dan 4, penulis menceritakan tentang urutan peristiwa atau pengalamannya dia selama di Bali berdasarkan hari. Berarti penulis menceritakan pengalamannya berdasarkan waktu kejadiannya. Dengan demikian, paragraf 2, 3, dan 4 disebut sebagai sequence of event yang terdiri dari 3 peristiwa atau 3 event. Yang pertama adalah event 1 pada paragraf 2, event 2 pada paragraf 3, dan event 3 pada paragraf 4. Sekarang kita lihat di paragraf yang terakhir. Di situ penulis menyampaikan tentang kesannya mengenai pengalamannya piknik di Bali sebagai amazing memories. Oleh karena itu, paragraf terakhir ini disebut reorientation.
Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan bahwa teks ini terdiri dari paragraph orientation, kemudian ada sequence of event-nya, dan ada reorientation, maka teks ini disebut sebagai text recount. Okay, that's all for today. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.